Pak Yuda izin saya akan menodong Mbak Tuti Alawiyah ya dari BLPT Pusdatin Kemdikbudristek yang sudah hadir bareng-bareng kita di ruangan ini. Nanti beliau juga kami mohonkan untuk bisa memberikan motivasi dan support terkait dengan pelaksanaan pembatik dan juga Ki Hajar STEM. Izin Mbak Tuti, jadi kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Duta Teknologi Provinsi Bali bersama dengan komunitas kami pengajar subregional Bali dan Nusa Tenggara. Jadi kegiatan di komunitas kami pengajar ini kebetulan saya sebagai koordinatornya itu dilaksanakan sebulan ada 2 kali webinar Mbak Tuti. Jadi untuk Bapak Ibu nantinya di setiap bulannya jangan pernah lewatkan kegiatan webinar dan juga kegiatan berbagi dan ekspresi dari komunitas kami pengajar karena tentunya kami di komunitas akan memberikan informasi maupun wawasan-wawasan baru terkait dengan perkembangan pendidikan kita di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah kegiatan pembatik yang dilaksanakan oleh BLTP Pusdatin Kemdikbudristek yang akan kita dengarkan bersama-sama nanti paparannya bersama Duta Teknologi Provinsi Bali. Mungkin demikian Pak Yuda sedikit sambutan dari saya buat teman-teman yang sudah bergabung. Wah ini kayaknya banyak banget ya Pak Yuda ya. Selama pengalaman webinar ini baru menit-menit pertama itu udah 72 peserta, itu luar biasa menurut saya dan baru kali ini kayaknya Pak Yuda ya. Biasanya menjelang di sesi terakhir gitu baru agak banyak, tapi ini dari awal nih kayaknya sudah ditungguin sama teman-teman. Baik Pak Yuda, mungkin kita akan langsung saja. Izin ya Pak Yuda, saya langsung nodong Mbak Tuti ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Aku rekan kami selaku pembimbing kami di BLTP Pusdatin Kemdikbud terkait dengan kegiatan pembatik dan juga Ki Hajar STEM. Untuk Mbak Tuti izin ya. Iya. Untuk memberikan motivasi kepada kami semua di kegiatan. Terima kasih banyak, ini luar biasa. Saya tuh agak maraton hari ini. Baru dari Sulsel nih, langsung terbang ke Bali. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Luh Ekayanti. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan Duta Teknologi Provinsi Bali. Mungkin saya absen, namanya agak panjang-panjang ya kalau di Bali. Sebentar, takut saya salah. Oke. Bang Rika Adiputra, kemudian Pak Komang Budiatnya, ini saya sering ketemu kalau sama Pak Komang Budiatnya, kemudian Pak Inyoman Haryantara, Ibu Luh Ekayanti, kemudian Pak Igede Yokta Padana, Kakak terus Kami Dewi, halo Kak, dan terakhir Imade Agus Ayasa ya, luar biasa. Jadi malam ini ngumpul semua, dan ini juga menjadi luar biasa ya malam ini sudah menjelang akhir sebetulnya untuk pembatik, tapi Bapak Ibu masih luar biasa untuk tetap berbagi sosialisasi bagaimana untuk mengikuti pembatik maupun Ki Hajar STEM 2023. Sampai hari ini saya barusan ngecek loker studio kita sudah terdaftar lebih dari 59.000 dan dari Bali masuk ke 10 besar ya, alhamdulillah, dan semoga dengan acara kita pada malam hari ini jumlah partisipasi makin meningkat gitu ya. Jadi memang sebetulnya saya tidak ingin terlalu meng-highlight angkanya berapa ribu dan sebagainya, tetapi sebetulnya angka ini kenapa menjadi penting? Karena saya pikir dengan semakin banyaknya guru-guru atau siswa yang mengikuti pembatik maupun Ki Hajar, itu menjadi pertanda baik gitu ya bahwa Bapak Ibu guru tidak tidak alergi dengan perkembangan teknologi saat ini gitu ya. Memang akhirnya mau nggak mau teknologi menjadi sebuah keharusan. Pandemi agak bikin revolusi dalam pembelajaran yang salah satunya gitu ya. Dan saya pikir pembatik dan Ki Hajar menjadi dua upaya kami dari Balai Layanan Platform Teknologi Pusdatin Kemendikbudristek untuk juga mendorong, membantu Bapak Ibu dalam meningkatkan kompetensi TIK-nya gitu ya. Dan sekali lagi meskipun ini saya sering berkali-kali bilang ya ke beberapa kesempatan sosialisasi bahwa meskipun pembatik itu sebetulnya memang sebuah kompetisi di akhirnya karena harus mengukuhkan seorang duta teknologi, tetapi sebetulnya secara desain program lebih dari itu gitu ya. Jadi harapannya sekian puluh ribu, misalnya 60.000 orang gitu misalnya yang untuk tahun ini ikut pembatik, lebih kepada
tujuan kami adalah bagaimana meningkatkan kompetensinya gitu, bahwa nanti di akhir ada duta, oke gitu. Tetapi harapannya ada semua peserta yang ikut membatik itu mendapatkan value, pengetahuan tambahan, bagaimana menantang diri sendiri untuk mau belajar, untuk terus belajar gitu ya, dan dengan, modul-modul yang ada di pembatik, saya rasa itu bisa menjadi salah satu usaha kita bersama untuk terus belajar. Apalagi di, saat ini memang kementerian sedang menggalakkan, Merdeka Belajar, tentu kita mendorongnya dari sisi pemanfaatan platformnya, karena pemanfaatan platform ini menjadi salah satu indikator keberhasilan bagaimana Merdeka Belajar, Mohon maaf Teh Tuti, suaranya tiba-tiba oh, termute ya? ini masih ada? Iya, Oke, sekarang sudah. baik. Tadi sampai mana ya? Oke, yang untuk Ki Hajar, yang Ki Hajar STEM ini, bagaimana kami, ingin menciptakan, suasana belajar yang juga menyenangkan melalui sebuah kuis, kemudian memberikan bekal bagaimana sebetulnya dengan bermain-main sebetulnya siswa lagi banyak belajar multidisiplin ilmu gitu ya, dan itu harapannya bisa terwujud lewat Ki Hajar STEM. Satu PR kami adalah bahwa memang di tahun ini secara kebijakan, untuk mengikuti pembatik maupun Ki Hajar memang harus menggunakan akun belajar.id. Itu artinya, Bapak Ibu guru yang mungkin belum aktivasi, silahkan tolong aktivasi, dan bagi siswa, akunnya silahkan diajukan gitu ya dengan bantuan dari operator sekolah. Harapannya sih itu tidak menjadi obstacle, tidak menjadi kendala bagi, keinginan atau keikutsertaan dari Bapak Ibu guru maupun siswa-siswa. Tahun lalu tuh dari Bali ada 2 perwakilan yang masuk yang jadi juara ya, Pak Agus, koreksi kalau keliru, dari SMK, kemudian dari SMA. Dan harapannya tahun ini tradisinya nggak bergeser ya, jadi keikutsertaan, partisipasi adik-adik siswa terus bertambah, dan saya sih berharap tahun ini ada lagi perwakilan dari Bali yang kembali bisa naik ke panggung Anugerah Ki Hajar nanti di akhir tahun. Kemudian untuk rekan-rekan Duta Teknologi, sekali lagi saya mengaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras, effort luar biasa untuk terus berbagi, mensosialisasikan program pembatik dan Ki Hajar STEM. Juga di malam ini Bapak Ibu guru yang hadir, di webinar kali ini, jika nanti ada pertanyaan, ada kendala, silahkan disampaikan mungkin melalui para duta, nanti akan coba dicarikan solusinya, jika tidak mungkin nanti para duta lah yang akan menyampaikan ke kami, sehingga harapannya, peserta-peserta yang berasal dari Bali tidak terlalu, mengalami kendala ketika melalui, tahapan di pembatik maupun Ki Hajar STEM 2023. Sekali lagi selamat berbagi Bapak Ibu Duta Teknologi, kemudian selamat belajar bagi Bapak Ibu guru yang hadir malam ini. Ayo yang belum daftar, ayo daftar, masih ada waktu sampai besok 18 Juli pukul 23.59 WIB, kami masih tunggu, tapi jangan mentok ya, jangan mentok sampai tengah malam baru daftar, takut tiba-tiba internetnya nggak bisa gitu ya. Jadi daftarnya mungkin bisa dari malam ini atau besok pagi, setelah mendapatkan pencerahan dari para duta. Kemudian juga, saya, menghimbau ayo adik-adik siswanya didaftarkan untuk mengikuti Ki Hajar STEM. Dan semoga tradisi juara dari Bali terus berlangsung gitu ya. Tahun ini tetap akan ada perwakilan yang naik ke atas panggung gitu. Itu mungkin dari saya, Ibu Luh Eka, semoga memberikan sih, saya berharapnya memotivasi tapi nggak tahu nih. Semoga, sekali lagi semangat Bali, saya tunggu kenaikan angkanya di Loker Studio gitu. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, wah luar biasa Bapak Ibu. Kita beri aplaus dulu untuk Mbak Tuti yang sudah berkenan membarengi kita di kegiatan pada malam hari ini dan sudah memberikan motivasi dan gambaran terkait dengan kegiatan pembatik dan juga Ki Hajar STEM. Mungkin nanti Mbak Tuti izin untuk sambil jelaskan bagaimana kegiatan pembatik dan juga Ki Hajar
STEM. Saya tahu dan saya percaya Mbak Tuti kali ini pasti maraton banget nih memenuhi undangan dari berbagai provinsi. Sekiranya Mbak Tuti ada kegiatan lain, kami perkenankan mungkin Mbak Tuti bisa meninggalkan ruangan sambil kami izin ya Mbak Tuti sambil Silakan. membersamai teman-teman. Iya, Terima silakan. kasih sekali Ya, lagi terima buat Mbak kasih. Tuti Mohon maaf, Alawiyah. hari ini tuh kita ada terjadwal 7 webinar, jadi saya agak Wow. maraton. Siap Mbak Gitu. Tuti, tetap Siap. semangat. Terima kasih sekali Iya. lagi atas kehadirannya pada malam hari Semangat. ini. Semoga sukses Terima kasih Teh Tuti. selalu. Mohon izin Iya. foto bareng dulu boleh? Foto Boleh, bareng boleh. Iya, dulu. Semangat ya tim Oke. Bali ya. Ayo Bapak Ibu mungkin bisa on kamera kita foto bareng dulu bersama. Saya pandu dari sini ya, atau Bapak Ibu juga bisa cekrek-cekrek dari tempat masing-masing. Oke, 1, pasang gayanya. 1, 2, 3. Oke. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Teh Tuti atas Iya. waktunya. Mohon izin untuk melanjutkan acara. Iya, sama-sama. Mohon pamit Pak Komang Budiatnya, Kakak Utami, Ibu Lu Eka, dan lain-lain. Terima kasih Terima banyak. kasih, Assalamualaikum. Mbak Selamat Tuti. malam. Iya. Terima kasih. Iya. Baik, Bapak Ibu, demikian kita telah dengarkan bersama arahan dan juga motivasi dari Mbak Tuti Alawiyah dari BLPT Pusdatin Kemdikbudristek yang sudah berkenan membersamai kita tadi sekaligus memberikan motivasi. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Dewa Yuda untuk bisa memandu kegiatan berbagi kita pada malam hari ini. Silakan Pak Dewa. Baik, terima kasih Bu Eka. Luar biasa sekali rekan-rekan, sahabat pengajar semuanya. Ternyata dalam kegiatan hari ini kita langsung dihadiri oleh kepala sekolah dari rekan-rekan Duta Teknologi, luar biasa sekali. Sangat bangga rasanya di kegiatan kita kali ini bisa sangat padat sekali hari ini Bapak Ibu semuanya. Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, akan ada pemaparan nanti yang akan diawali oleh rekan kami Duta Teknologi tahun 2022, yaitu Pak Agus. Silakan Pak Agus bisa memulai untuk paparannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuda atas kesempatannya. Bu Loeka, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk berbagi ya pada kesempatan kali ini kolaborasi antara Duta Teknologi dan komunitas KP pengajar ya. Salam dan bahagia ya Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Saya Imade Agus Putrayasa. Saya adalah guru di SMA Negeri 2 Kuta di Provinsi Bali. Nah, mohon izin Bapak Ibu, saya kirim sebuah link ya Bapak Ibu ya. Ini adalah microsite yang kami buat di Duta Teknologi Provinsi Bali khusus untuk memfasilitasi rekan-rekan atau sahabat pembatik yang akan ikut ya mengembangkan diri melalui kegiatan membatik dan juga mengajak murid-muridnya dalam berkegiatan Ki-Hajar STEM. Nah, mohon izin saya untuk share screen. Oke, baik. Nah, share screen saya apa sudah terlihat? Belum Pak Gus, belum. Belum ya? Oke, ditunggu. Mungkin Proses. masih proses atau mungkin Bapak Ibu sahabat pengajar yang sudah membuka s.id info pembatik dan Ki-Hajar bisa mencermati bahwa dalam microsite itu di bagian atasnya itu sudah ada informasi terkait dengan akun belajar.id. Nah, yang mana di sini salah satu persyaratan untuk mengikuti kegiatan pembatik dan juga Ki-Hajar STEM adalah dengan mengaktifkan akun belajar.id-nya. Nah, nanti Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau kendala terkait dengan pengaktifan akun belajar.id bisa mengakses link-link yang ada tertera di sana. Termasuk juga Bapak Ibu sahabat pengajar semua untuk mengaktifkan akun dan ingin mendaftarkan Ki-Hajar STEM, ayo bisa diajukan akunnya melalui panduan yang ada di situ dan pengajuannya bisa dilakukan
secara massal ya Bapak Ibu ya, dan sangat cepat saat ini karena tim adminnya sedang standby untuk mendukung kegiatan pembatik dan Ki Hajar STEM. Nah, silakan nanti diakses informasi yang ada di sini. Nah, lalu Bapak Ibu, sahabat pengajar semuanya, di sini ada video pengantar pembatik 2023. Mungkin tadi sudah ada yang menyimak. Nah, ini adalah kata sambutan dari Bapak Kepala sama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya akan putar kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat bergabung saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dalam Pembatik 2023. Program bimbingan teknis pembelajaran berbasis TIK atau Pembatik ini memiliki visi untuk membersamai guru mencapai kompetensi TIK yang sesuai dengan standar nasional melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Di tahun 2023, Pembatik kembali diselenggarakan dengan tema menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk wujudkan merdeka belajar. Melalui tema ini, diharapkan peserta mampu meningkatkan kompetensi TIK dan berkontribusi melalui berbagai platform teknologi Kemendikbudristek, serta berkompetisi dalam menghasilkan karya terbaik sebagai penyelesaian tugas di setiap levelnya. Pengembangan program Pembatik ini juga dilakukan dinamis dan adaptif terhadap arah kebijakan prioritas Kemendikbudristek untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka dan meningkatkan pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran. Setelah mengikuti rangkaian program Pembatik ini hingga tuntas, kami berharap Bapak Ibu guru dapat melahirkan karya terbaiknya dan berbagi dan berkolaborasi seluas-luasnya. Berkontribusi dalam penguatan ekosistem digital pendidikan serta menjadi mitra Kemendikbudristek sebagai jangkar teknologi pendidikan Indonesia dalam menyebarluaskan praktik baik pemanfaatan platform teknologi untuk keterlaksanaan merdeka belajar. Selamat mengikuti program Pembatik tahun 2023. Mari kita bersama-sama menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk wujudkan merdeka belajar. Ya, nah itu tadi paparan dari Pak Hasan Sabibi ya Bapak Ibu ya. Beliau adalah Kepala Pusdatin Kemendikbudristek. Nah, Bapak Ibu, di sini mengingatkan ya Bapak Ibu ya, timelinenya 1 hari lagi Bapak Ibu. Jadi besok malam ya pukul 00 bukan 00 WIB ya 18 Juli. Itu akan ditutup pendaftaran pembatiknya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan untuk mendaftarkan pembatik. Nah, apa itu pembatik Bapak Ibu? Jadi pembatik itu adalah program peningkatan kompetensi pendidik dalam kegiatan belajar, mengajar dan berkarya ya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Peningkatan kompetensi TIK guru ini mengacu pada standar kompetensi TIK yang terdiri dari 4 level, yakni level literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi, dan berkolaborasi. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Dan untuk lini masanya, Bapak Ibu bisa cek nanti di sini. Ini adalah lini masa kegiatan pembatiknya. Untuk websitenya, Pembatik, untuk pendaftaran bisa mengakses di link yang ini. Atau Bapak Ibu bisa langsung mengklik form pendaftaran pembatik ini untuk nanti bisa melakukan pendaftaran pembatik ya Bapak Ibu ya. Bisa diklik di sini. Lalu Bapak Ibu setelah mendaftar, jangan lupa untuk bisa bergabung ke grup WhatsApp Sahabat Pembatik dan juga grup Telegram Sahabat Pembatik. Jadi kami akan memfasilitasi dua grup ini untuk kita bisa saling berdiskusi dan nanti mendampingi Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan pembatik
ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bersama-sama belajar bersama-sama, nanti kita bergerak bersama-sama nanti. Nah, di sini juga kami memiliki komunitas Bapak Ibu yang sudah didaftarkan pada PMM, yaitu Komunitas Belajar Sahabat Pembatik. Nah ya, Bapak Ibu jangan segan-segan juga untuk ikut berteknologi itu, adalah guru yang berhasil menyelesaikan pembatik sampai dengan level 4 dan terpilih menjadi peserta terbaik di setiap provinsi. Duta Teknologi menjadi inspirator praktik baik dalam pemanfaatan platform teknologi untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka di provinsi masing-masing. Nah, Duta Teknologi juga dapat menjadi mitra Dinas Pendidikan sebagai jangkar teknologi pendidikan Indonesia dalam rangka mendorong peningkatan pendayagunaan TIK untuk pembelajaran, Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan pembatik dari level 1, kemudian level 2, level 3, level 4 dan dipilih nanti 5 besar yang sudah melalui keempat level tersebut nanti akan melakukan seleksi atau penjurian sehingga nanti terpilih menjadi Duta Teknologi. Nah, kami di sini adalah Duta Teknologi Provinsi Bali. Nanti Bapak Ibu jika klik di sini nanti akan ada profil dari kami. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tagline-nya adalah mari berkontribusi dalam penguatan ekosistem digital pendidikan serta menjadi mitra Kemendikbudristek sebagai jangkar teknologi pendidikan Indonesia dalam menyebarluaskan praktik baik pemanfaatan platform teknologi untuk terlaksanakan Merdeka Belajar. Nah, kemudian yang di bawah di sini Bapak Ibu, nanti dalam microsite itu Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkait dengan Ki Hajar STEM. Nah, kalau pembatik itu sampai besok ya, batas saya pendaftarannya besok malam. Tapi kalau Ki Hajar STEM itu nanti pendaftarannya sampai tanggal 30 Juli Bapak Ibu. Jadi masih ada waktu 12 hari lagi untuk mengajak murid-muridnya untuk turut mengalami pengalaman, belajar, mengikuti kuis, dan kalau lolos bisa mendapatkan pengalaman untuk membuat proyek STEM ya, berbasis STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Nah, di sini ada beberapa informasinya terkait dengan STEM, dan ada beberapa contoh-contoh video yang nantinya bisa Bapak Ibu bisa menggunakan referensi untuk murid-muridnya apabila nanti terpilih menjadi ketika memasuki tahap advance ya. Nah, lebih detailnya seperti apa Bapak Ibu? Oke, penasaran tentunya ya Bapak Ibu ya. Saya mohon izin akan melakukan paparan Bapak Ibu terkait dengan pembatik ya, terkait dengan pembatik. Nah, kalau tadi terkait dengan microsite yang kami buat, nah nanti Bapak Ibu bisa menggali informasi terkait dengan pembatik dan Ki Hajar STEM di sana. Nah, untuk paparannya pembatik seperti apa, mohon izin seperti ini ya Bapak Ibu ya, share screen saya sudah di pembatik ya. Oke. Nah, apa itu pembatik? Nah, jadi pembatik itu adalah program peningkatan kompetensi TIK guru untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi dari Kemendikbudristek. Latar belakangnya Bapak Ibu, jadi memerdekakan cara siswa dan guru dalam berpikir dan berkreasi. Tentunya di sini dibutuhkan kompetensi TIK untuk menciptakan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan platform teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, pembatik di sini adalah untuk meningkatkan kompetensi TIK, menciptakan inovasi pembelajaran, dan membangun komunitas inspirator praktik baik pemanfaatan platform teknologi. Tujuannya Bapak Ibu, di sini tujuan dari pembatik 2023 adalah untuk meningkatkan literasi TIK, meningkatkan kolaborasi, meningkatkan implementasi TIK dengan memanfaatkan platform teknologi, meningkatkan kreasi TIK dalam platform teknologi, dan meningkatkan kolaborasi dan berbagi praktik baik pemanfaatan platform teknologi. Peserta pembatik, nah ini pembatik dari tahun 2018 hingga 2022, ini selalu mengalami peningkatan ya Bapak Ibu ya, dari 2018, 2019, 2020, 2021, dan kemudian ada penurunan di tahun 2022. Namun saat ini sudah mengalami peningkatan kembali menurut data yang disampaikan oleh Bu Tuti tadi, sudah mencapai angka 59.000 Bapak Ibu, menuju ke 60.000. Jadi mari Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan kegiatan ini, karena tentunya Bapak Ibu adalah bagian dari 60.000 orang tersebut yang mari bersama-sama kita belajar meningkatkan kompetensi diri dari terkait dengan pemanfaatan TIK. Dan tentunya Bapak Ibu di sini
adalah bagian dari kegiatan berbagi nantinya, berbagi praktik baik terkait pemanfaatan platform teknologi. Nah, kenapa harus ikut membatik Bapak Ibu? Nah, di sini yang pertama yaitu dapat meningkatkan kompetensi literasi, implementasi, kreasi, serta berbagi dan berkolaborasi di bidang TIK. Kemudian berkesempatan mendapatkan sertifikat skala nasional pada setiap level pelaksanaannya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu mengikuti pembatik level 1, dapat sertifikat. Ikut lagi pembatik level 2, dapat sertifikat lagi. Ikut pembatik level 3, ikut lagi sertifikat. Ikut lagi pembatik level 4, dapat sertifikat lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk finalis, dapat lagi sertifikat Bapak Ibu. Nanti menjadi duta teknologi, Bapak Ibu dapat sertifikat lagi plus mendapatkan SK dari GTK. Nah, dari kementerian. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan di sini juga Bapak Ibu berkesempatan mengikuti seleksi duta teknologi Kemendikbudristek. Apabila nanti Bapak Ibu sudah menyelesaikan level dan batik 2012 seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada tahap literasi yaitu level 1 di mana di sini memahami pemanfaatan TIK untuk pembelajaran yaitu terkait dengan kurikulum merdeka dan platform teknologi Kemendikbudristek. Lalu di tahap kedua, di level kedua yaitu adalah implementasi di mana dan ini mengimplementasikan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran yaitu melaksanakan praktik baik pemanfaatan platform teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Lalu di level ketiga, yaitu adalah kreasi TIK, yaitu membuat bahan ajar menggunakan TIK, di mana di sini kita membuat bahan ajar berbasis TIK sesuai kurikulum merdeka. Dan yang keempat, itu level keempat, itu adalah berbagi dan berkolaborasi, di mana berkolaborasi membagikan praktik baik pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran, yang mana membagikan praktik baik pemanfaatan platform teknologi di dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi tentunya Bapak Ibu, apabila mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti pembatik, di pembatik tahun 2023 ini tentunya akan berbeda. Kenapa? Karena tentunya akan berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, di mana nanti di masing-masing level ini, nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Dari level 1 selesai, ingin melanjutkan, kita mulai dari level 1 dulu Bapak Ibu ya. Dari level 1, kita mulai, ingin setelah selesai, ingin melanjutkan lagi ke level 2, ayo ke level 2. Sudah selesai level 2, ingin melanjutkan lagi ke level 3, ayo kita menerima tantangan lagi untuk ke level 3. Setelah selesai di level 3, ayo kita menerima tantangan lagi ke level 4. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi tetap ayo kita sama-sama belajar, kita mulai daftar, dan kita mulai dari level 1. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini lini masanya ya Bapak Ibu ya, pendaftaran sampai bulan Juli, yaitu besok, tanggal 18. Nanti di bulan Juli kita ada tahap literasi, kemudian nanti di bulan Agustus implementasi, di bulan September kreasi, bulan Oktober itu level 4 berbagi dan berkolaborasi, dan di bulan November itu adalah pengukuhan duta teknologi 2023. Nah, alur pelaksanaannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di BIMTEK daring level 1 yaitu di tahap literasi, apa saja ya kegiatannya? Yang pertama, nanti peserta mendapat informasi pelaksanaan pembatik level 1 melalui laman pembatik 2023 atau email belajar.id Bapak Ibu. Nah, jadi tentunya Bapak Ibu sudah mendaftar dan sudah memperoleh email ya Bapak Ibu ya, balasan kalau terkait dengan kegiatan pembatik pendaftaran. Dan ditunggu besok Bapak Ibu bagi yang sudah mendaftar akan mendapatkan email di email belajar ID-nya dicek besok, pastikan mendapatkan email panduan untuk melakukan kegiatan pembatik level 1 gitu ya. Jadi nanti peserta mengakses laman yang berisi modul pembatik level 1, kemudian peserta diarahkan untuk mengerjakan ujian pembatik level 1 dan peserta lulus. Jadi di tahap level 1 ini bisa dibilang sangat simpel Bapak Ibu ya. Kita nanti hanya bergabung ke dalam sebuah LMS, kemudian mencermati modul, dan kemudian nanti kita mengikuti ujian, itu saja. Jadi tidak ada penugasan-penugasan yang lain, gitu. Hanya membaca modul, mencermati modul, kemudian kita mengikuti ujian. Dan ujian ini ada rentang waktunya nanti, gitu, dan disediakan. Oke, setelah kita selesai di level 1, Bapak Ibu, nanti kita bisa melanjutkan ke level kedua. Nah, kita bisa melanjutkan ke level kedua. Di mana nanti di level kedua ini, Bapak Ibu,
Oke. Ya, nanti di level kedua ini Bapak Ibu kita oke, kita sama ya, jadi mendapatkan informasi pelaksanaan pembatik level 2 untuk bisa masuk melalui laman pembatik ya, dan juga melalui email belajar ID-nya. Namun pastikan bahwa Bapak Ibu sudah lolos dulu di level 1 ya. Sudah lulus di level 1 baru kemudian nanti akan mendapatkan email balasan untuk bisa melanjutkan ke level 2. Jadi mendapatkan undangan begitu ya untuk bisa melanjutkan ke level 2. Lalu nanti masuk ke LMS. Nah, nanti di sini mempelajari modul. Nah, dan di sini ada tugas akhir. Nah, nanti di level 2 baru ada tugas akhirnya Bapak Ibu. Di samping tugas akhir yang nanti diunggah tautannya ke dalam bukti karya PMM, juga nanti akan ada post testnya atau tesnya. Sehingga nanti lulus ke level 2. Jadi di implementasi ini Bapak Ibu seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa nanti Bapak Ibu membuat sebuah praktik baik ya, pemanfaatan platform teknologi ya, dan kemudian nanti divideokan dan nanti diunggah ke dalam fitur bukti karya yang ada di PMM seperti itu. Nah, setelah mengunggah nanti akan ada alokasi waktu untuk melakukan ujian pembatik level 2. Setelah nanti lulus ya pembatik level 2, Bapak Ibu akan mendapatkan undangan ya melalui email belajar ID-nya untuk bisa masuk ke dalam LMS Bapak Ibu. Nah, nanti di sini Bapak Ibu juga bisa mencermati modul dan juga sama seperti di level 2 ada mengerjakan tugas akhir, hanya bedanya nanti tugas akhirnya ini dia berupa kreasi, berupa perangkat ajar gitu ya Bapak Ibu, yang nanti kita unggah juga di tautan bukti karya PMM. Nah, dan juga ada post test untuk mengerjakan ujian di pembatik level 3. Setelah nanti lulus mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan undangan bergabung ke level 4 Bapak Ibu. Nanti ada undangan ke email belajar ID-nya, masuk ke LMS, nanti menyelesaikan mencermati modul, dan nanti Bapak Ibu mengerjakan tugas akhir pembatik level 4 yaitu berupa membuat blog, membuat vlog, dan melakukan webinar dalam komunitas belajar. Nah, seperti ini yang di pembatik level 4-nya Bapak Ibu, berbagi dan berkolaborasi. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum pernah buat blog nanti bisa belajar buat blog di pembatik level 4. Yang belum pernah membuat video blog atau vlog nanti bisa belajar juga di pembatik level 4 Bapak Ibu. Yang belum pernah mengadakan webinar dalam komunitas belajarnya, nah di sini juga kesempatan untuk belajar, berbagi dan berkolaborasi. Yang mana nanti dari peserta 20 besar biasanya ya, kalau tahun-tahun sebelumnya itu nanti akan dipilih peringkat 5 besar yang berhak nanti mengikuti seleksi Duta Teknologi Kemendikbudristek Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu cek akun belajar.id-nya besok ya di tanggal 18 di emailnya, pastikan nanti Bapak Ibu mendapatkan email panduan untuk menuju ke LMS. Nah, persyaratan pembatiknya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama memiliki akun belajar.id yang telah aktif, kemudian guru ASN, CPNS, P3K yang dibuktikan dengan SK yang bersangkutan, kemudian guru tetap yayasan juga masih bisa ikut dalam kegiatan ini, dan juga merupakan guru honorer di instansi pendidikan pemerintah atau swasta juga bisa ya. Termasuk Bapak Ibu tenaga kependidikan di instansi pendidikan pemerintah juga bisa. Jadi guru dan tenaga pendidikan juga bisa ikut pembatik gitu ya. Hanya saja catatannya di sini Bapak Ibu, untuk tenaga kependidikan bisa mengikuti pembatik namun tidak dapat mengikuti seleksi Duta Teknologi. Nah, kemarin ada yang sempat bertanya, kepala sekolah bisa ikut nggak? Boleh, bisa. Ayo ikut pembatik 2023. Namun nanti untuk seleksi Duta Teknologinya belum bisa gitu ya. Karena Duta Teknologi itu adalah guru seperti itu. Nah, bagaimana cara mendaftar pembatiknya? Nah, di sini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke laman Simpatik atau bisa melalui microsite yang kami buat, nanti ada linknya, nanti diklik di sana, nanti mengisi form ya Bapak Ibu. Ketika mengakses form itu pastikan Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id-nya ya. Apabila belum ternyata memiliki akun belajar.id, silakan bisa ngecek di microsite yang kami buat juga, di atasnya ada panduan juga untuk bisa mengecek di laman website belajar.id Bapak Ibu. Nah, nanti setelah mengisi formulir,
nanti ada biodata, kuesioner, dan ada soal pra-level. Di situ Bapak Ibu isi saja ya. Jadi soal pra-level itu tidak ada pengaruhnya terkait dengan kelulusan untuk menjadi pembatik, tidak ada. Jadi diisi saja sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan opininya Bapak Ibu, sesuai dengan keadaan real Bapak Ibu, ya, untuk nanti bisa mendapatkan email konfirmasi bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran, dan nanti akan mendapatkan email untuk mengikuti pelaksanaan pembatik level 1, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, Bapak ya, untuk pengisian pendaftarannya. Kita putar sebentar ya Bapak Ibu ya untuk videonya. Oke, mohon maaf sepertinya ada kendala ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi nanti Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran melalui form ya Bapak Ibu ya. Boleh mungkin Bapak Ibu pendaftaran atau yang belum pendaftaran boleh diberikan tanda mungkin di Meet-nya. Boleh berikan jempol bagi yang sudah mendaftar. Oke, iya. Nah, bagi yang sudah mendaftar. Oke, terima kasih. Jadi yang Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa diajak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sekolahnya itu makin rame teman-teman guru yang diajak untuk mendaftar, tentunya nanti untuk mengikuti level demi level pembatiknya pastinya akan lebih seru Bapak Ibu. Karena kita tidak sendirian gitu ya, karena kita nanti akan bersama-sama gitu ya. Kita bersama-sama. Oke. Nah, ini kanal publikasi pembatik ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh klik kontak Duta Teknologi Provinsi yang ada di sini, nanti bisa mengontak kami para Duta Teknologi di Provinsi Bali, atau bisa melalui Instagram yaitu di belajar.kemdikbud, atau bisa juga ke channel grup Telegram ya Bapak Ibu gitu. Dan juga di microsite sudah kami sediakan juga ada grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya, boleh nanti bergabung ke grup WhatsApp. Kami namai dengan Sahabat Pembatik, grup WhatsApp Sahabat Pembatik Bisik Sagi ya, bincang asik saling berbagi. Nah, itu adalah salah satu nanti kegiatan yang akan kita lakukan bersama-sama untuk berbagi Bapak Ibu. Nah, apa itu Duta Teknologi Kemdikbudristek Bapak Ibu? Jadi Duta Teknologi itu adalah guru yang berhasil menyelesaikan pembatik sampai dengan level 4 dan terpilih menjadi peserta terbaik di setiap provinsinya. Nah, pembatik memunculkan Duta Teknologi sebagai jangkar teknologi pendidikan Indonesia dan inspirator praktik baik pemanfaatan platform teknologi untuk pendidikan, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini seleksi Duta Teknologinya Bapak Ibu. Jadi nanti dari yang sudah menyelesaikan sampai pembatik level 4 akan dipilih 5 besar di tiap provinsi, dan kemudian nanti akan diseleksi melalui penjurian dan nanti akan dipilih menjadi Duta Teknologi. Nah, ini data para Duta Teknologi Bapak Ibu ya, sebagai inspirator praktik baik ya. Jadi ada yang berbagi melalui radio, berbagi melalui webinar, berbagi dengan kegiatan di sekolah ya, berkolaborasi dengan Balai Guru Penggerak, berkolaborasi dengan BPMP, dengan dinas, berkolaborasi dengan sekolah untuk berbagi praktik baik pemanfaatan platform teknologi seperti itu Bapak Ibu. Nah, penghargaan ini adalah penghargaan dari para Duta Teknologi Bapak Ibu ya. Jadi Duta Teknologi itu sebenarnya bukan titik akhir Bapak Ibu, malahan menjadi pintu baru ya, pintu awal untuk bisa mendapatkan kesempatan lebih jauh untuk belajar dan berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tujuannya Bapak Ibu hanya untuk mencapai duta, nah malahan ketika menjadi duta itu adalah baru pintu masuk untuk baru lagi mendapatkan pengalaman baru yang tentunya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Nah,
apakah Anda, Duta Teknologi tahun 2023 selanjutnya yang ada di Provinsi Bali? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Siapakah ya Duta Teknologi tahun 2023? Oke, nah mungkin demikian paparan saya Pak Dewa Yuda. Mungkin berikutnya kita akan mendengarkan cerita-cerita dari para Duta Teknologi Provinsi Bali yang lainnya. Saya kembalikan kepada Pak Dewa Yuda. Oke, luar biasa, bagus ya pemaparannya, sangat bermanfaat sekali. Jadi rekan-rekan yang sudah mendaftar maupun yang belum bisa mendapatkan informasi lagi, sehingga lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembatik dan juga Ki Hajar Stand. Luar biasa. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjutkan kembali mungkin sharing ya. Kalau tadi ini rekan-rekan Duta Teknologi, kalau saya masih sahabat ya, sahabat kemarin. Jadi kita akan sharing lagi dari rekan-rekan Duta Teknologi yang lainnya. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan Duta Teknologi di Komang mungkin Pak Hariyantara atau Bu Putu Sri Utami di Komang ya. Oke, silakan. Maaf, Koma nge-freeze di kayak. Komang. Oh iya. Sudah. Boleh. Ya, 1 menit sampai 1 jam boleh di Komang.
Baik. Oh, santai-santai santai. Luar biasa ya Bli Komang ya. Jadi pemaparannya sangat memotivasi dengan penuh berapi-api nih sobat pengajar semuanya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Bli Komang bahwa jangan hanya melihat selempangnya, tapi bagaimana kita bisa belajar bersama, kemudian saling berbagi, itu yang paling penting ya Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya Duta Teknologi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pembatik saja. Ada banyak pengalaman yang luar biasa, seperti tadi ada ke Jepang, tadi Bu Eka ya, kalau saya Jepangnya masih dalam bentuk sayur Bapak Ibu. Jadi kita makan juga Jepang gitu. Kalau Bu Eka sudah langsung ke negeri di Jepang sana. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan kembali nih, ada rekan Duta Teknologi kita berikutnya, Pak Nyoman Hariyantara mungkin. Saya urut dari yang paling tua ya, saya tua dalam artian tahun Duta Teknologinya gitu. Tapi semangatnya luar biasa, sangat mudah. Bagaimana Pak Nyoman? Ya, baik, mohon izin Pak Dewo, suara yang kedengaran jelas. Mohon izin Ki, kondisi kurang sehat. Tapi senang sekali bisa membersamai Bapak Ibu semua hadir di sini. Begitu pula rekan-rekan Duta Teknologi, teman-teman yang di Provinsi Bali dan Bapak Ibu hebat semuanya. Di sini saya hanya memotivasi Bapak Ibu nih. Jadi yang yakini semua punya semangat belajar dan belajar. Pada prinsipnya kita pasti akan aus akan perkembangan pendidikan kita yang selalu berubah, dan tentu perubahan itu kita tidak diam di tempat. Nah, salah satunya teknologi akan mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertransformasi yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Karena pembelajaran itu, apalagi anak-anak kita yang udah milenial, itu sudah berdekatan dengan teknologi. Nah, itulah tantangan kita, dan tentu saya yakini Bapak Ibu yang hadir di sini mudah-mudahan segera mendaftar ya, atau sudah semuanya yang daftar nih ya Pak Yuda ya yang hadir ini, mudah-mudahan mungkin bisa ditulis di kolom chat juga Bapak Ibu. Jadi kita tahu apa kendalanya nanti sehingga kami dari Duta Teknologi bisa membantu. Nah, Bapak Ibu mohon izin tadi juga sudah diperkenalkan oleh rekan saya ya Pak Yuda atau Pak Agus. Saya Duta Rumah Belajar awalnya, angkatan yang kedua ya. Pak Yuda juga ini termasuk sahabat rumah belajar yang aktif, terus mengikuti pembatik, walaupun setiap tahunnya pembatik itu selalu ada perubahan dalam artian mungkin dari materinya, pengembangan konten-konten pembelajarannya. Nah, tinggal Bapak Ibu sekarang menantang diri untuk mengupgrade ilmunya. Nah, salah satunya pembatik inilah wadah untuk meningkatkan kompetensi diri kita, mulai dari literasi, implementasi, kreasi, dan yang terakhir, guru yang terbaik itu guru yang bisa berbagi dan berkolaborasi. Karena sekarang kurikulum Merdeka pun mengatakan kita tidak bersaing lagi, tapi gimana kita bergotong royong, berkolaborasi. Kita yakini bahwa peningkatan profil pelajar Pancasila kita bisa lewati dengan baik. Nah, mungkin saya tidak begitu banyak Bapak Ibu, walaupun kami diberikan sebuah gelar Duta Teknologi, itu sebuah sesuatu mungkin anggap kami itu bukan suatu kebanggaan tersendiri kalau kami tidak bergerak. Jadi sebuah tantangan juga Bapak Ibu berkarya, menginspirasi, dan Bapak Ibu juga jangan takut walaupun nantinya Bapak Ibu tidak pengen menjadi seorang duta teknologi, tapi mari kita cari ilmunya Bapak Ibu. Karena goalnya ini bukan duta teknologi salah satunya, tapi gimana Bapak Ibu ingin mengasah kompetensi dirinya dalam tahapan level demi level demikian. Demikian Bapak Ibu, tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yuda. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Nyoman Hariyantara yang walaupun dalam keadaan kurang sehat, tetap bersemangat bertemu dengan pada sobat pengajar semuanya di sini, bertransformasi Bapak Ibu semuanya, serta bagaimana kita berkolaborasi. Nah, itu yang paling penting, apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman Hariyantara. Jadi kalau masalah yang terpilih itu bonus ya, seperti tadi Pak Bli Komang juga sampaikan, bagaimana yang paling penting itulah bagaimana kita berkolaborasi Bapak Ibu semuanya. Tentu dengan berkolaborasi, pergerakan kita dalam melaksanakan kurikulum Merdeka ini akan dapat lebih mudah dan juga berdampak bagi anak-anak kita. Luar biasa Pak Nyoman Hariyantara, terima kasih. Berikutnya kakak saya, Bu Eka Yanti, ada yang mau dipaparkan lagi mungkin?
Silakan. Baik, terima kasih Pak Dewa Yuda. Mungkin karena rekan-rekan saya yang lain juga sudah membagikan motivasi dan tipsnya untuk bisa mengikuti kegiatan pembatik ini. Jadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Komang dan juga Pak Haryantara tadi, Pak Komang Budi dan Pak Haryantara, bahwasannya untuk kegiatan pembatik ini merupakan kegiatan tahunan dari Pusdatin yang goalnya itu tidak serta-merta harus menjadi duta teknologi gitu ya, atau harus kalau dulu harus menjadi duta rumah belajar, tidak. Karena saya pun di awal itu tidak pernah berpikir untuk menjadi duta teknologi gitu. Saya itu memang tertarik karena saya ingin belajar atau tahu ilmunya. Saya berprinsip bahwa seorang guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Jika kita berhenti untuk belajar, pernah ada rekan menyampaikan, guru yang berhenti belajar sebaiknya berhenti mengajar. Itu benar-benar nampar buat saya gitu ya. Jadi ya memang tidak hanya siswa yang harus belajar, guru pun harus mengupgrade diri sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk dalam hal mengembangkan diri dalam teknologi. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan pembatik ini merupakan wadah yang sudah disediakan oleh Kemdikbudristek untuk kita bisa belajar berkolaborasi bersama-sama dalam satu ruang belajar yang namanya pembatik, dan juga memberikan kesempatan kepada siswa-siswa kita menikmati pengalaman untuk berkolaborasi bersama, berkompetisi secara fair melalui kegiatan Ki Hajar STEM gitu. Jadi ini saya yakin siswa-siswa yang diberikan pengalaman atau kesempatan untuk berkolaborasi dan berkompetisi bersama-sama ini nantinya akan tumbuh menjadi generasi-generasi yang siap untuk menghadapi dunia nyata seperti apa sih gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin di sini sudah bergabung di kegiatan pembatik, sudah mendaftar, ayo bareng-bareng kita ajak anak didik kita juga untuk merasakan sensasi belajar bersama melalui kegiatan Ki Hajar STEM. Mungkin itu Pak Dewa Yuda yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat Bapak Ibu guru untuk belajar di pembatik dan juga mengajak siswa didiknya untuk ikut kegiatan Ki Hajar STEM. Terima kasih. Baik, luar biasa Bu Eka ya. Jadi apa yang disampaikan tadi, bahwa menjadi duta itu bukanlah target utamanya. Sama seperti saya Bu Eka ya. Itulah kenapa saya belum mau terpilih menjadi duta gitu. Iya, saya Karena percaya kalau Pak saya jadi Yuda. kalau saya jadi duta nanti saya nggak bisa ikut pembatik lagi gitu. Makanya Betul. saya bertahan di sahabat kemarin. Baik, luar biasa motivasinya Bu Eka. Kita lanjutkan nih, sekarang ada adik saya nih, itu Utami Dewi ya. Ami, silakan. Baik, terima kasih Kak Yuda. Om Swastiastu, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Koordinator cantik yang juga senior saya di Duta. Jadi tadi sudah banyak dipaparkan. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, seandainya nanti yang saya katakan ini Bapak Ibu tidak setuju. Nah, menurut pandangan saya pribadi ini, menjadi guru adalah seorang pelayan, di mana kita harus melayani peserta didik dan berorientasi pada murid-murid dan murid. Bagaimana bisa kita melayani murid kita jika kita tidak mengisi dulu ilmu yang kita harus perbaharui seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memilih profesi sebagai guru, mari siap-siap untuk menjadi pelayan murid kita dengan baik, yang menghantarkan mereka dengan selamat dan bahagia dengan cara belajar. Nah, Bapak Ibu jangan takut dan jangan cemas bahwa pembatik level 1 ini masih literasi. Seperti yang disampaikan oleh kakak senior saya sebelumnya, bahwa tujuan utamanya bukan duta, itu sebagai bonus. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi Bapak Ibu baik di bidang IKM-nya atau pembelajarannya atau tentang teknologinya. Sehingga nanti Bapak Ibu punya bekal untuk melayani peserta didik atau murid Bapak Ibu semua. Dan kalau bonusnya sebagai duta, saya senang sekali karena punya saudara di 34 provinsi, tapi nanti di angkatan 2023 akan memiliki 38 saudara. Dan enaknya di Provinsi Bali itu
Saya sering di-backup ya Bapak Ibu ya, jadi benar-benar serasa adik bungsu sekali, kakak semua dari angkatan 2017, sampai 2020 selalu merangkul dan memberikan motivasi. Jadi, tidak pernah merasa down atau merasa sendirian, itu bonusnya bagi saya. Nah, untuk pembatik sendiri karena besok terakhir Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk mempelajari hal baru yang disajikan, kita sudah difasilitasi oleh BLPT Pusdatin Kemendikbudristek untuk belajar. Selamat bergabung di pembatik level 1 nantinya ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yuda. Oke, luar biasa ya, Bu Utami. Jadi benar-benar menggambarkan seorang guru penggerak luar biasa sekali. Keren, keren, keren. Bagaimana kita bisa memfasilitasi anak ya, kalau tadi istilahnya sebagai pelayan ya. Tapi jangan disalahartikan ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau pelayan berarti kita melayani semuanya gitu. Tapi bagaimana kita memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk berikutnya akan saya kembalikan ke Pak Agus yang akan menyampaikan terkait dengan agenda berikutnya, memaparkan terkait dengan Ki Hajar STEM. Silakan Pak Agus. Oke, nah terima kasih Pak Dewi Yuda. Nah itu tadi ya Bapak Ibu ya, terkait dengan kegiatan pembatik dan tips dan triknya terkait dengan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan pembatik nanti dari level 1, level 2 hingga level 4 dan hingga nanti siapa tahu Bapak Ibu adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Bali tahun 2023 ya. Intinya Bapak Ibu adalah bersama-sama, kita belajar bersama-sama nanti. Jadi ayo ajak teman-teman gurunya di sekolahnya atau sahabat-sahabatnya untuk daftar pembatik, karena kalau kita belajar beramai-ramai, berbagi beramai-ramai tentunya akan berasa belajarnya lebih ringan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dan nanti kalau guru-gurunya pembatik, nah sekarang murid-muridnya nih Bapak Ibu. Nah, murid-muridnya Bapak Ibu bisa ajak untuk mengikuti Ki Hajar STEM. Seperti apa Ki Hajar STEM? Oke, mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu ya, untuk Ki Hajar STEM. Jadi Bapak Ibu, kita di Provinsi Bali tahun lalu itu berhasil ya mendapatkan 2 kategori Bapak Ibu. Ya, 2 kategori. Yaitu yang pertama jenjang SMK kategori terkomunikatif. Ya, terkomunikatif itu dari SMK Negeri 4 Negara. Ya. Dan juga jenjang SMA. Nah, jenjang SMA itu dengan kategori terkritis. Itu dari sekolah saya, sekolah kami di SMA Negeri 2 Kuta, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana jenjang SD dan SMP? Mudah-mudahan di tahun 2023 Bapak Ibu bisa mengajak murid-murid di Provinsi Bali untuk jenjang SD dan SMP untuk bisa juga ya bersaing di kancah nasional Bapak Ibu melalui Ki Hajar STEM ini. Oke. Nah, penyelenggaraan Ki Hajar STEM ini Bapak Ibu jadi seiring bersambut dengan kebijakan kurikulum merdeka yang sejalan dengan konsep pembelajaran abad 21 ya, yaitu memberikan keterampilan 4C. Critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Jadi, dan tentunya keterampilan mengintegrasikan kompetensi esensial dari berbagai disiplin ilmu melalui pembelajaran berbasis STEM. Dan Pusdatin Kemendikbudristek itu sudah menyelenggarakan Ki Hajar sejak tahun 2006 ya Bapak Ibu ya. Dan sejak 2020 penyelenggaraan Ki Hajar STEM berfokus pada pembelajaran berbasis STEM. Gitu, serta peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Nah, tahapan-tahapannya Bapak Ibu, jadi pengerjaan soal yang pertama, pengerjaan soal berbasis STEM untuk menguji kemampuan literasi dan numerasi. Ini dilalui di tahap basic dan intermediate, gitu ya. Kemudian di tahap advance nanti akan pembuatan video project berbasis STEM dan presentasi di babak final Bapak Ibu. Nah, pada tahun 2022 tema pada video projectnya dibuat oleh Gen Ki Hajar adalah pencemaran lingkungan, penghematan energi, fasilitas umum, ramah difabel, dan pola hidup lebih sehat. Nah, jadi murid-murid yang mengikuti kegiatan Ki Hajar itu disebutnya Gen Ki Hajar ya Bapak Ibu ya. Gitu. Dan Ki Hajar itu kepanjangan dari kita harus belajar. Gitu ya. Nah, untuk kategori pemenangnya
Nah, di sini kategori pemenangnya ada banyak Bapak Ibu, yaitu ada juara umum, kemudian ada tim terkritis, tim terkreatif, tim terkolaboratif, dan tim terkomunikatif. Dan juaranya ini per jenjang Bapak Ibu. Jadi ada juara untuk jenjang SD, juara untuk jenjang SMP, jenjang untuk juara SMA dan SMK. Tentu di sini kesempatan untuk kita bisa mendapatkan juara besar Bapak Ibu. Karena juara yang dilihat bukan hanya juara umum, tetapi tim-tim berdasarkan pada keterampilan 4C gitu ya. Critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan communication. Nah, pesertanya Bapak Ibu ini sempat mengalami peningkatan tahun 2020, lalu mengalami penurunan di tahun 2021 hingga 2022. Penurunan ini pada dasarnya bukan dari, ini karena dilihat dari jumlah siswa ya Bapak Ibu ya, karena di tahun 2020, 2021 itu 2020 dan 2021 itu pelaksananya siswa individu. Sejak di tahun 2022 itu bertim. Jadi mengirimnya tim ya Bapak Ibu ya. Satu tim itu 3 siswa gitu ya. Seperti ini. Dan ini adalah pemenang-pemenang dari Ki Hajar STEM 2022 Bapak Ibu ya. Ini yang dari jenjang SD, kemudian dari jenjang SMP, jenjang ini dari jenjang SD untuk juara umumnya. Kemudian ini terkomunikatif, ini dari Bali, SMKN 4 negara. Nah, mungkin ada nggak Bapak Ibu yang dari negara di sini? Ayo, boleh diunjuk tangannya atau komentar. Tentunya ini menjadi kans untuk mempertahankan ya Bapak Ibu ya, supaya Bali tetap mendapatkan tempat di pemenang Ki Hajar STEM di tahun 2023. Oke, nah Ki Hajar STEM ini adalah wadah Bapak Ibu, wadah eksplorasi untuk peserta didik pada satuan pendidikan SD, SMA, SMK untuk berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, berkomunikasi dalam mengembangkan proyek berbasis STEM dalam mendukung penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuannya Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan kurikulum Merdeka, yaitu dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka yang membentuk profil pelajar Pancasila. Belajar.id di sini tujuannya untuk meningkatkan pemanfaatan akun akses layanan pendidikan pada peserta didik. Jadi Bapak Ibu, akun Belajar ID peserta didiknya bisa diajukan ya sekarang Bapak Ibu ya, untuk bisa nanti diaktifkan dan nanti dimanfaatkan untuk mendaftar Ki Hajar STEM. Selain mendaftar Ki Hajar STEM, peserta didik juga bisa diajak untuk mengaktifkan Canva for Education-nya Bapak Ibu. Itu free ya, Canva for Education-nya, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh guru, tetapi juga dirasakan oleh peserta didik kita. Literasi dan numerasi, di sini meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, karena nanti soal-soal yang ada dalam kuis STEM di tahapan basic dan intermediate itu adalah terkait dengan kemampuan literasi dan numerasi dari materi, yaitu tentang sains, teknologi, engineering, dan matematik Bapak Ibu ya, tentang IPA dan matematika tentunya. Nah, dan juga di sini pendayagunaan TIK, yaitu memotivasi peserta didik dan pendidik untuk memanfaatkan TIK dalam pembelajaran Bapak Ibu. Dan kemudian pendidikan karakter, yaitu menumbuhkan kemandirian, kejujuran, disiplin, serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang terakhir itu adalah fasilitasi siswa, yaitu memfasilitasi siswa untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang STEM. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari Ki Hajar STEM ini adalah sebagai wadah untuk memberikan kita pengalaman berharga buat murid-murid untuk mereka bisa berkompetisi, belajar, untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mereka dan melatih keterampilan 4C mereka yang tentunya memang dibutuhkan ya untuk di era abad 21 seperti ini. Nah, pesertanya Bapak Ibu, pesertanya itu adalah tim yang terdiri dari 3 siswa dari setiap satuan pendidikan, yaitu dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di 38 provinsi di Indonesia dan sekolah Indonesia luar negeri. Jadi maksudnya gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh mengirimkan tim sebanyak-banyaknya di sekolahnya ya. Di sini setiap sekolah bisa mengirimkan peserta lebih dari 1 tim. Ayo Bapak Ibu diajak murid-muridnya untuk daftar ya. Dan setiap peserta akan berkompetisi di provinsi masing-masing pada tahap basic, intermediate, dan advance. Artinya apa? Nah, nanti di jenjang SD, kompetisinya hanya di provinsi saja dulu. Nanti setelah di tahapan advance, kemudian akan dipilih, kalau tahun lalu itu ada 2 tim terbaik untuk nanti berkesempatan membuat video STEM, Bapak Ibu. Video project STEM. Gitu. Ya,
Jadi nanti kompetisinya di provinsi dulu. Nanti setelah melalui tahapan advance, berkesempatan untuk ke babak final, nah itu baru berkompetisinya se-nasional ya, 34 provinsi, termasuk 38 provinsi, mohon maaf, termasuk sekolah Indonesia luar negeri. Dan setiap tim didampingi oleh satu guru pendamping. Guru pendamping dapat mendampingi lebih dari satu tim. Jadi guru pendamping ini untuk mendampingi Bapak Ibu ya sebagai fasilitator. Jangan sampai Bapak Ibu mendampingi turut ikutan jawab kuis. Enggak begitu konsepnya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang menjawab kuisnya adalah murid-murid, kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator, membimbing mereka, mempersiapkan mereka untuk belajar dan mendampingi mereka untuk nanti bisa lolos ke tahapan berikutnya. Termasuk nanti Bapak Ibu apabila lolos ke babak final mewakili provinsinya, Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan BIMTEK, bagaimana melakukan pembelajaran STEM dan juga bagaimana membuat video STEM. Dan tentunya Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam komunitas guru-guru yang aktif melaksanakan pembelajaran STEM. Nah, ini tentunya adalah akan menambah jejaring Bapak Ibu ya. Selain kegiatan membatik, juga Bapak Ibu akan mendapatkan jejaring tentang kegiatan pembelajaran berbasis STEM gitu. Nah, tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi basic. Nah, jadi di basic ini kita murid-murid itu akan menjawab 20 butir soal selama 90 menit. Dari tahap basic ini akan dipilih 20 tim terbaik Bapak Ibu. Ya, 20 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi untuk nanti masuk ke tahap intermediate. Nanti di tahap intermediate akan mengerjakan kembali 20 butir soal selama 90 menit lagi. Ini secara daring ya. Baik itu basic atau intermediate. Nanti dari 20 tim ini akan dipilih dua tim terbaik. Ya, dari 20 akan dipilih 2 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi untuk masuk ke tahap advance. Nah, nanti 2 tim terbaik ini itu nanti akan membuat video Bapak Ibu. Ya, video proyek berbasis STEM ya di tahapan advance. Nah, di tahapan advance ini 2 tim ini nanti akan mengikuti BIMTEK nanti di sini Bapak Ibu ya. Dan nanti dari 2 tim ini akan dipilih hanya 1 tim terbaik di masing-masing jenjang Bapak Ibu ya. Catatannya di masing-masing jenjang. Jadi nanti ada jenjang SD di Provinsi Bali, jenjang SMP Provinsi Bali, SMA, SMK sebagai 1 tim perwakilan untuk nanti masuk ke babak final Bapak Ibu. Di babak final ini nanti akan melakukan presentasi project gitu ya. Yang mana nanti 1 tim terbaik di masing-masingnya provinsi ini nanti akan mempresentasikan projectnya secara daring. Dan nanti akan memperebutkan juara umum, terkritis, terkreatif, terkolaboratif, terkomunikatif untuk setiap jenjangnya gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, di sini guru pendamping dan tim yang lolos ke tahap advance akan mengikuti BIMTEK ya Bapak Ibu ya, penerapan model pembelajaran berbasis STEM. Untuk temanya Bapak Ibu, nah tema-temanya adalah terkait dengan energi dan jejak karbon, penanggulangan bencana, ketahanan pangan dan gizi, dan juga mobilitas. Nah ini ya Bapak Ibu ya, tema-temanya. Oke. Lini masanya Bapak Ibu, jadi launchingnya bulan Juni, pendaftaran sampai tanggal 30 Juli 2023 Bapak Ibu. Nanti di bulan Agustus akan kita mulai dengan tahap basic. Daftarkan segera Bapak Ibu, karena, nah ini saya berikan tipsnya. Karena selama proses pendaftaran ini, apabila sudah mendaftar, nanti Bapak Ibu murid-muridnya akan mendapatkan kesempatan untuk mengakses soal-soal berbasis STEM yang sudah dipersiapkan oleh BLPT Pusdatin dengan fitur ini namanya Ayo Berlatih. Ya, namanya Ayo Berlatih. Nah, nanti di bulan Agustus tahap basic, lanjut nanti di bulan Agustus juga intermediate, di bulan September nanti tahap advance. Dan mengikuti BIMTEK ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti finalnya Oktober dan di November itu nanti penganugerahan Ki Hajar 2023. Gitu, pengumuman pemenangnya. Nah, apresiasinya Bapak Ibu, ada juara umum, tim terkritis, terkreatif, terkolaboratif, terkomunikatif. Dan sertifikat 32 JP untuk guru pendamping. Dan tentunya ada apresiasi untuk sekolah pemenang ya.
ada hadiah berupa tabungan pendidikan untuk peserta didik, dan juga ada plakat, ada atribut furnitur seperti jaket, plakat, piagam, dan sebagainya untuk peserta didik dan guru pendamping. Pendaftarannya, nah ini Bapak Ibu, pendaftarannya Bapak Ibu bisa akses di laman kiajar.kemdikbud.go.id atau bisa melalui aplikasi Ki-Hajar STEM di Play Store. Oke, kita nonton video tahapan pendaftarannya ya Bapak Ibu ya. Saya akan mulai play videonya. Oke, mohon ditunggu. Dan Bapak Ibu, untuk informasi-informasi terkait dengan Ki-Hajar STEM, ya, sebelum saya play videonya, mohon izin share screen saya apakah sudah di microsite? Sudah, Kak. Sudah, oke. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu apabila ingin mendaftarkan murid-muridnya untuk Ki-Hajar STEM, pertama, Bapak Ibu pastikan peserta didik memiliki akun belajar ID-nya ya. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan panduan ini apabila peserta didiknya belum. Pengajuan akun belajar ID untuk peserta didik. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan di sini. Nah, mumpung di sini adminnya lagi standby, prosesnya cepat Bapak Ibu ya. Dan nanti setelah melakukan proses pengajuan, nanti untuk download akun belajar ID murid-murid bisa mengakses menu yang ini ya, panduan yang ini. Nah, jadi diajukan dulu akunnya murid-muridnya. Dan nanti Bapak Ibu bisa akses ke bawah untuk informasi selengkapnya terkait dengan Ki-Hajar STEM ya. Nah, bahan tayang yang saya share tadi ada yang di sini ya. Ayo paham kegiatan STEM. Ini adalah bahan tayangnya. Ingin lebih detail lagi, di sini ada petunjuk teknisnya Bapak Ibu. Ya, untuk lini masanya juga sudah ada di sini. Dan untuk mendaftar untuk video tutorial juga sudah ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini tutorialnya untuk mendaftar Ki-Hajar STEM. Ya. Nah, seperti ini. Dan nanti Bapak Ibu untuk video tutorialnya juga sudah disediakan di sini. Ada videonya juga. Oke, sebentar kita akan simak bersama untuk video tutorialnya. Dan link pendaftarannya bisa diklik di sini langsung Bapak Ibu ya. Diklik ayo daftar Ki-Hajar STEM. Nah, nanti akan diarahkan untuk mendaftar nanti di sini. Dan di sini bisa melihat statistik dan juga beberapa video-video inspirasi untuk nanti setelah lolos advance-nya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk tiap basic, intermediate, nah di sini bisa ikut daftar dulu dan nanti bisa mengikuti ayo berlatih untuk mendapatkan soal-soal latihan literasi numerasi Ki-Hajar STEM. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk video pendaftarannya mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Apakah sudah di videonya kah? Share screen saya? Sudah. Oke, saya play. Mari kita simak sama-sama ya Bapak Ibu ya. Belum play ya? Sebentar. Hai Gen Ki-Hajar, berikut ini tata cara pendaftaran Ki-Hajar STEM 2023. Peserta adalah tim yang terdiri dari 3 siswa dari setiap satuan pendidikan tahun ajaran 2023-2024 untuk jenjang SD atau kelas 4, 5, dan 6, jenjang SMP atau kelas 7, 8, dan 9, jenjang SMA dan SMK atau kelas 10, 11, dan 12, di 38 provinsi di Indonesia dan SILN. Setiap sekolah bisa mengirimkan peserta lebih dari 1 tim. Setiap tim didampingi oleh 1 orang guru pendamping.
Guru pendamping dapat mendampingi lebih dari satu tim. 3 anggota tim dan guru pendamping wajib mempunyai akun Belajar ID yang aktif atau telah diaktifasi. Tim mendaftar melalui laman kihajar.kemdikbud.go.id atau melalui mobile apps Ki Hajar STEM yang dapat diunduh melalui Play Store. Tim melakukan pendaftaran pada menu pendaftaran dengan menggunakan NISN dan akun Belajar ID. Klik menu pendaftaran. Masukkan nomor pokok Sekolah Nasional atau NPSN, lalu klik Cari. Lalu akan ditampilkan notifikasi tentang data sekolah peserta dan pastikan datanya sudah sesuai. Kemudian, klik OK. Isi kolom identitas guru pendamping. Masukkan nomor induk guru pendamping atau NIK. Kemudian, klik Cari. Dan lanjutkan mengisi data pada kolom nomor handphone. Isi kolom identitas peserta pertama dengan memasukkan nomor induk siswa nasional atau NISN. Klik Cari. Ditampilkan notifikasi tentang data siswa peserta pertama dan pastikan datanya sudah sesuai. Kemudian, klik OK. Masukkan akun Belajar ID siswa. Tim menentukan salah satu email anggota tim yang akan digunakan sebagai akun tim untuk login ke laman kihajar.kemdikbud.go.id atau mobile apps Ki Hajar STEM. Pada kolom data akses tim Ki Hajar, masukkan salah satu akun Belajar ID yang sudah ditentukan oleh tim. Isi data nomor telepon yang bisa dihubungi dan aktif WA. Isi password yang akan digunakan sebagai kata kunci untuk login ke web Ki Hajar. Klik Setuju. Kemudian klik Daftar. Nah, kamu sudah berhasil melakukan pendaftaran. Langkah selanjutnya, cek email yang didaftarkan sebagai akun tim. Tim harus melakukan konfirmasi pendaftaran dengan klik tombol konfirmasi melalui email konfirmasi yang dikirimkan panitia Ki Hajar STEM ke akun email tim. Nah, akun tim kalian sudah bisa digunakan untuk login ke laman web Ki Hajar STEM. Caranya, masuk ke halaman beranda, kemudian klik login. Masukkan akun tim atau alamat email tim. Klik login. Akan ditampilkan informasi di mana tim yang telah mendaftar wajib bergabung ke grup Telegram sesuai dengan jenjang masing-masing untuk mendapatkan informasi terkini terkait penyelenggaraan Ki Hajar STEM. Tim yang telah mendaftar dapat melihat jadwal pelaksanaan tahapan Ki Hajar STEM dan dapat mengerjakan latihan soal pada menu Ayo Berlatih. Tim dapat melaporkan kesalahan data tim melalui pusat bantuan di laman kihajar.kemdikbud.go.id. Oke, nah itu tadi langkah-langkah pendaftarannya ya Bapak Ibu ya. Di sini tadi mungkin ada pertanyaan dari Bu Nurul Ekawati. Oh, kelas 8 dan 9 nggih di SMP, kelas 7 enggak bisa nggih. Nah, sebenarnya untuk kelas 7 atau kelas 10 yang di SMA itu bisa saja untuk dilibatkan Bu Nurul asalkan ini progres dari operator dapodiknya cepat ya sekarang ya. Jadi dalam artian sudah menginput atau menarik data dapodiknya sudah sinkron dan sudah bisa diajukan untuk akun Belajar ID-nya. Jadi pengajuan akun Belajar ID murid itu kan berdasarkan pada data dapodik ya. Kalau misalkan yang kelas 7 baru ini sudah ditarik datanya dan sudah disinkron oleh operatornya dan kemudian kita pengajuan akunnya sudah bisa disediakan nama-namanya. Nah, dan sudah tersedia sebelum tanggal 30 yang kelas 7 bisa kita daftarkan gitu menurut. Tapi kalau untuk yang kelas 8 dan kelas 9, nah itu tentunya sudah bisa gitu.
Misal di SD satu tim itu boleh campur siswa kelas 4, 5, 6. Boleh Bu Niluh Mary Andani. Jadi kelasnya tidak harus sama, kelas 6 semua, kelas 5 semua, dicampur boleh, ya. Asalkan dalam satu sekolah yang sama, ya. Dan dan memiliki akun belajar.id. Nah, guru pendampingnya juga adalah guru pendamping yang ada di sekolah itu ya, Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti siswa yang mendaftar tapi guru pendampingnya mungkin dari sekolah lain atau mungkin pembimbing bimbelnya yang mendampingi, tidak. Tapi di sini yang mendampingi guru pendampingnya adalah guru di sekolah itu juga. Gitu nggih, seperti itu. Oke, dan Bapak Ibu di sini sudah ada panduannya juga ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi dari videonya, di sini adalah langkah-langkahnya yang bisa disimak Bapak Ibu ya. Saya tidak jelaskan secara detail, nanti bisa disimak lagi videonya atau bisa dicek lagi di link panduan yang sudah saya share. Nah, nanti Bapak Ibu apabila Bapak Ibu mengalami kendala, nah, terkait dengan pendaftaran Ki Hajar STEM, Bapak Ibu bisa menunjuk ke pusat bantuan atau bisa menchat admin melalui nomor WA, WhatsApp di 085172248548 ya. Nah, nanti akan dipandu oleh tim panitia Ki Hajar STEM untuk mengatasi kendala yang Bapak Ibu hadapi beserta murid-muridnya dalam melakukan pendaftaran ataupun dalam melakukan latihan ataupun nanti saat melaksanakan kegiatan Ki Hajar STEM. Nah, kanal informasi pelaksana Ki Hajar STEM Bapak Ibu bisa follow Instagram TV @tvedukasi_Kemdikbud Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu juga sudah ada link channel Telegram untuk masing-masing jenjang. Bisa diklik nanti bisa diarahkan ke dalam Telegram tersebut. Nah, Bapak Ibu, informasi terbarunya di tanggal 18 besok ya, itu akan ada sesi tips dan trik menjawab soal-soal Ki Hajar STEM Bapak Ibu. Ya, nanti akan ada di Instagram @tvedukasi_Kemdikbud. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu murid-muridnya ingin update terus informasi Ki Hajar STEM, follow Instagram @tvedukasi_Kemdikbud. Nanti di sana akan ada panduan-panduan, informasi-informasi terkait dengan Ki Hajar STEM. Terima kasih Bapak Ibu, demikian informasi dari saya terkait dengan Ki Hajar STEM. Mudah-mudahan makin rame murid-muridnya di Provinsi Bali yang bisa daftar Ki Hajar STEM. Mungkin demikian dari saya. Ada pertanyaan lagi ya? Dalam satu sekolah berapa tim boleh ikut maksimal? Nah, ini udah dijawab sama Bu Eka. Sebanyak-banyaknya Bu, boleh ya, sebanyak-banyaknya. Berikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada murid. Nah, mungkin demikian dari saya, Pak Dewida. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, luar biasa pemaparan dari Pak Agus ya terkait dengan Ki Hajar STEM ya. Kita harus belajar. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita dapat mengajak anak-anak untuk mengikuti Ki Hajar STEM. Kalau bisa mendaftarnya lebih cepat lebih bagus ya. Ikan cepat ikan gabus gitu. Lebih cepat lebih bagus agar nanti bisa latihan. Nah, kalau sudah dapat latihan setidaknya anak-anak akan lebih terbiasa lagi dan mendapatkan pengalaman lebih untuk mengikuti kegiatan Ki Hajar STEM yang sebenarnya. Baik Bapak Ibu semuanya, ada beberapa pertanyaan yang sudah langsung dijawab ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Agus, dan Bapak Ibu juga bisa mengisi daftar hadir yang telah disematkan di kolom chat Bapak Ibu untuk mendata kehadiran Bapak Ibu hari ini sehingga akan mendapatkan sertifikat nantinya melalui email masing-masing. Baik, setelah apa yang dipaparkan tadi, kita akan buka kembali sesi tanya jawab. Walaupun tadi sudah ada beberapa yang langsung dijawab, kita akan buka mungkin satu sesi saja, 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau langsung menyampaikan ataupun mau ngetik kolom chat, silakan. Ada Ibu Kartika, ya Bu Kartika, mau menyampaikan secara langsung Bu?
Bagaimana Ibu Kartika? Silakan. Bisa difasilitasi ya untuk disampaikan secara langsung atau mau di kontak kolom chat juga boleh. Iya, Bu, saya mau ini. bertanya, Pak. Silakan Ibu Kartika. Iya, tadi itu saya sudah bertanya lewat chat sih. Kan dulu itu saya pernah ikut pembatik 1 yang literasi dasar. Halo? Tahun 2020. Iya, silakan. Iya, Bu. Iya. Nah, tapi kali ini ada lagi literasi dasar pembatik tingkat 1. Tadi saya tanya di chat, dijawabnya disuruh ikut lagi. Apa memang begitu? Terima kasih. Iya, bisa langsung dijawab mungkin Bapak Ibu rekan-rekan Duta Teknologi atau Kak Agus, Iya. boleh? Silakan. Oke, izin menjawab Pak Dewida. Jadi Bu Kartika, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus Datin, kemudian Bu Tuti juga dari BLPT, bahwa materi pembatik di tahun 2023 itu dari segi modulnya juga baru. Ibu Kartika terakhir ikut di tahun berapa? 2020 ya? Iya, 2020, Pak. Nah, itu sudah 3 tahun yang lalu, Bu Kartika. Dan sekarang 2023 itu di modulnya sudah diupdate dengan informasi-informasi, materi-materi baru, khususnya terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, tentu sayang sekali kalau peserta itu langsung atau tidak melewati fase level 1-nya, Bu Kartika. Jadi makanya kebijakannya adalah wajib mengikuti dari level 1, Bu Kartika. Seperti itu. Oh, berarti nggak boleh loncat ke level 2 ya, Pak, langsung meskipun dulu pernah ya? Nggak boleh ya berarti ya? Ya, karena saat ini pelaksanaan dari pembatik itu dia strike dia. Jadi tidak ada gelombang-gelombang. Jadi hanya satu gelombang. Jadi kalau setelah tanggal 18 besok tidak daftar, ya sudah berarti terlewat pembatik tahun 2023. Jadi jangan sampai terlewat. Segera daftar, jadi diikutin dari level 1. Seperti itu Bu Kartika. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, Ada lagi? terima kasih pertanyaan dan juga jawabannya. Semoga dapat menjawab apa yang ditanyakan tadi. Jadi tetap dari level 1 ya, Kak Agus ya. Level 1 berlanjut terus. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali? Tadi sudah ada satu penanya, Ibu Kartika. Dan juga ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang sudah terjawab sepertinya. Mungkin Pak Dewa, jadi nanti Bapak Ibu sahabat penggerak, sahabat pengajar ya, sahabat pengajar semua, jadi bisa bergabung ke dalam grup WhatsApp yang sudah kami buat yang ada di microsite ya. Jadi grupnya namanya Sahabat Pembatik. Nah, nanti kita bisa saling berdiskusi di sana apabila Bapak Ibu ada kendala, terutama salah satunya seperti yang kemarin ya, sudah ada beberapa laporan sudah mendaftar tetapi belum mendapatkan email konfirmasi, ataupun sudah mendaftar tapi di dashboard ya yang saya share di grup itu belum masuk gitu. Jadi intinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, dari kami dari Duta Teknologi selalu menyampaikan kendala-kendala yang Bapak Ibu alami langsung ke panitia. Jadi ketika Bapak Ibu sudah bisa menunjukkan bukti bahwa mendaftar, ada screenshot mendaftarnya, kemudian ada screenshot sudah menerima email ataupun belum, nah itu nanti kami akan teruskan ke tim, dan tentunya tim di admin di BLPT akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk tetap bisa mengikuti pembatik di tahun 2023. Jadi tidak perlu khawatir. Kami pun selalu berusaha dan berupaya agar Bapak Ibu mendapatkan layanan untuk mendapatkan pelatihan pembatik 2023 secara optimal ya Bapak Ibu ya. Namun tentunya kita memahami bahwa teknologi itu tentunya juga ada beberapa kendala-kendala teknis yang kadang tidak bisa kita atasi. Tetapi tetap komunikasi ya Bapak Ibu ya. Nanti kami akan selalu berupaya untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan kegiatan pembatik sampai nanti level 1 bertahap sampai nanti level 4 dan terpilih Duta Teknologi
yang terbaru 2023. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Oke, baik, terima kasih Kak Agus. Ya Bapak Ibu semuanya, jangan lupa Bapak Ibu bisa akses segala hal yang berkaitan dengan pembatik dan juga Ki Hajar STEM di microsite yang sudah disampaikan tadi, agar bisa lebih mencerahkan ya. Jadi kita pakai SPF berapa nih Kak Agus ya? Kita bisa mencerahkan apa yang menjadi kegundahan Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti kegiatan pembatik dan juga Ki Hajar STEM untuk anak-anak kita. Baik Bapak Ibu semua, apakah ada pertanyaan? Nggak terasa nih Kak Agus, ternyata kita sudah berlangsung selama lebih dari 1,5 jam nih, dan rekor nih. Pesertanya membludak luar biasa, semangat Bapak Ibu semuanya. Semoga semangatnya terus terpacu dan terus terbakar hingga Bapak Ibu mengikuti kegiatan pembatik dan juga Ki Hajar STEM bersama anak-anak, serta bagaimana Bapak Ibu bisa memfasilitasi anak-anak di kelas. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu ya, Kak Agus dan juga Bapak Ibu rekan Duta Teknologi semuanya, serta Bapak Ibu peserta yang telah hadir. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan mengingatkan kembali bahwa komunitas kami pengajar sub regional Bali saat ini berada dalam ruang ekspresi, dan bulan depan juga akan mengadakan kegiatan ruang berbagi Bapak Ibu semuanya. Jadi komunitas kami pengajar regional Bali dan Nusa Tenggara setiap bulannya mengadakan 2 kegiatan, yaitu ruang ekspresi dan ruang berbagi, di mana kami berkolaborasi subregional Bali, Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur dalam mendampingi Bapak Ibu semuanya, sobat pengajar, untuk saling berbagi dan juga menyampaikan ekspresi-ekspresi yang tentunya akan dapat kita manfaatkan di kelas kita bersama anak-anak kita bersama. Baik, jika tidak ada pertanyaan, apakah ada closing statement lagi dari rekan-rekan Duta Teknologi? Cukup ya? Cukup Oke. Pak Yuda. Bu Eka? Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah setia mengikuti kegiatan kami hari ini. Sampai berjumpa kembali di kegiatan berikutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar apa yang sudah kita bahas hari ini dapat kita terapkan dan juga bermanfaat bagi kita semua dan anak-anak kita di sekolah kita masing-masing. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Sampai berjumpa kembali di kegiatan kami pengajar berikutnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Yuda dan rekan-rekan Dutek. Bapak Ibu semuanya sukses selalu. Ya, Bapak Ibu semuanya, karena kegiatan telah berakhir, Bapak Ibu untuk room meeting akan kita tutup ya, Kak Agus ya. Silakan Bapak Ibu, jangan lupa mengisi daftar hadirnya. Mohon izin untuk saya tutup ya Bapak Ibu ya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih.